Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai implementasi algoritma atau machine learning pada RapidMiner. Perlu diketahui bahwa kalau misalkan kita akan menyelesaikan permasalahan dengan menggunakan metode baik machine learning maupun AI maupun deep learning, itu berarti hubungannya dengan data, ya. Kalau kita mau menyelesaikan sebuah permasalahan dengan menggunakan metode, berarti hubungannya dengan data, data, dan data. Nah, berarti kita perlu data. Nah, datanya dari mana? Datanya bisa kalian mengambil misalkan dari data dari sekolah, kemudian data dari rumah sakit, data dari kepolisian, data dari perusahaan dan sebagainya. Itu berarti data yang private, data yang hanya dimiliki oleh sebuah institusi atau tempat itu saja, ya. Terus kemudian bagaimana kalau kita menginginkan data yang publik, data yang bisa diakses oleh siapapun. Nah, sebenarnya banyak, cuman di sini saya akan menampilkan beberapa repositori atau database gitu ya, database di mana kita bisa mendownload, kita bisa mengambil dataset secara free gitu ya, karena datanya publik. Ada uji machine learning. Di sini sudah banyak data-datanya. Jadi uji machine learning ini kita klik view all dataset. Nah, di sini sudah jelas. Misalkan mau klasifikasi, regresi, clustering dan sebagainya. Nah, ini sudah ada banyak di sini. Kita tinggal mau ambil yang mana saja, gitu ya. Kemudian ada juga data.word. Nah, ini banyak sekali di sini. Ya, ini misalkan data. Nah, kita mau search tentang apa? Misalnya search tentang nah ini ya. Nah, kita tinggal pilih aja mau data yang mana, tinggal di-download saja. Kemudian ada lagi Kaggle. Nah, Kaggle ini juga banyak dataset. Nah, tinggal kita search mau data yang seperti apa, ada. Ya. Kemudian kalau atap data ini adalah dataset artificial intelligence yang dimiliki oleh Indonesia. Ya, jadi kalau uji machine learning, data.word, kemudian Kaggle ini, kalau Kaggle campuran ada dataset Indonesia dan juga dataset luar. Sebenarnya sama, cuman yang benar-benar hanya isinya Indonesia adalah atapdata.ai. Ya, misalkan saya mau mengambil data dari uji machine learning ini. Saya mau melakukan klasifikasi metode KNN dan naif Bayes misalnya. Nah, sini ada klasifikasi, saya klik. Nah, cara membaca datanya ya, di sini ada downloadnya berupa data folder, kemudian dataset description. Nah, di sini terlihat bahwa dataset karakteristiknya multivariate, atribut karakteristiknya kategorikal, asosietasnya classification, dan seterusnya. Apakah ada missing values? Missing values itu misalkan ada data yang kosong, data yang tidak diketahui. Biasanya tanda tanya atau memang dikasih 0 atau dikosongi gitu ya. Jadi missing value, nggak ada datanya. Nah, kemudian, enaknya di sini ada dataset information. Jadi ada penjelasannya. Car evaluation database was derived from a simple hierarchy decision model originally developed for the demonstration of text. Ya, jadi datanya ini mengklasifikasikan berdasarkan misalkan car acceptability dari segi harga, ya, ada harga belinya, kemudian maintenance-nya, kemudian mungkin kita download dulu saja. Nah, tinggal download. Nah, di sini ada berbagai macam, kita cari yang data, kita klik yang data. Beberapa data
misalkan ini kan kebetulan data CAR ya, CAR Evaluation Dataset. Misalnya data yang lain, misalkan data klasifikasi penyakit jantung. Ada yang langsung .xml atau .csv. Nah, kebetulan di sini berupa text edit atau notepad lah kalau di Windows ya. Kita klik CAR data, kita cek download kita. Bentar. Oke, download. Nah, seperti ini. Datanya akan car.data. Open with text edit. Nah, datanya seperti ini. Ya, kurang lebih seperti itu. Oke, kita akan cek bareng. Ya. Back. Nah. Jadi sebenarnya class value-nya itu unassisi, assisi, good, good. Ya. Ini unassisi klasifikasinya dan seterusnya. Kemudian atributnya atau parameternya ada buying, di mana klasifikasinya ada V high, medium, sama low. Ini ya, berarti yang paling pertama ini adalah buying. Buying itu apa? Oh, harga belinya. Ya, kemudian baris kedua ini adalah main. Klasifikasinya ada V high, medium, low. Main apa? Oh, maintenance maintenance price-nya. Jadi harga maintenance-nya. Ini adalah harga maintenance-nya. Yang ketiga adalah doors. Ada berapa pintu? Misalkan 2, 3, 4, atau 5 lebih. 5, more ya, maksudnya lebih dari 5 misalnya. Ya, ini adalah pintunya. Kemudian personnya. Ada berapa orang? 2, 4, atau lebih. Kemudian ini sudah ada sebenarnya ya. Kapasitas bagasinya ada berapa? Lookbootnya. Di klasifikasinya small, medium, big. Kemudian safety-nya. Estimasi safety of the car, estimasi safety-nya, keamanan dari mobilnya. Klasifikasinya aja low, medium, sama high. Yang paling kanan adalah class value-nya, adalah klasifikasinya. Ya, jadi ada assisi, good, sama V good. Nah, setelah kita download, kita buka datanya seperti ini. Nah, berarti kan kita perlu merubah data ini ke dalam CSV. Jadi kita harus merubah data ini ke dalam CSV atau XML. Nah, kebetulan di sini sudah saya rubah menjadi CSV. Nah, ketika dirubah menjadi data CSV, berarti kita perlu memberikan parameter-parameternya di sini. Ya, jadi misalnya ini ya. Yang pertama adalah buying, main, doors, person, lookboot, safety, dan terakhir class. Atau lebih mudahnya yang versi XLS-nya, versi Excel-nya. Nah ini, jadi baris pertama ini kolom pertama ini adalah buying, kemudian main, doors, person, lookboot, safety, class. Ya, semoga bisa dipahamin. Kalau sudah datasetnya sudah oke, sudah ada .csv atau Excel-nya, oke, kita keluarkan dulu. Nah, sekarang kita buka rapid manner-nya. Kita langsung mencoba pada rapid manner-nya. Oke, kita keluarkan saja. Sambil menunggu rapid manner-nya. Oke, jadi sekali lagi, ketika kita ingin menyelesaikan permasalahan menggunakan metode artificial intelligence ataupun machine learning, deep learning, berarti hubungannya dengan data, dan data.
Ya, datanya dapat dari mana? Boleh mengambil dari rumah sakit, dari perusahaan, misalkan data bank, kemudian data sekolah, data kampus, silahkan. Berarti kalau data-datanya mendapatkan dari instansi atau tempat-tempat seperti itu kan berarti datanya private, data yang tidak dipublish, data yang hanya dimiliki oleh tempat itu. Ya, dan perlu diketahui ketika kita menyelesaikan permasalahan dengan AI maupun machine learning, datanya harus banyak. Namanya juga machine learning. Belajar, dia tuh belajar dari mana? Dari data. Minimal datanya 100, tapi harus lebih banyak dari itu, 500, 1000, ribuan lebih bagus. Semakin banyak datanya, semakin dia belajar lebih bagus lagi. Data trainingnya semakin banyak. Oke, oke, selanjutnya ini kita sudah buka rapid manner-nya. Kita keluarkan saja. Nah, yang pertama adalah kita perlu mengimport data dulu. Kita perlu memasukkan datanya dulu. Import data, my computer. Nah, tadi ada di mana? Di download namanya car ya. Car, oke. Boleh yang XLS ataupun CSV. Next, kita tunggu. Nah, di sini dia otomatis buying seperti ini ya, main bla bla bla. Oke, yang klasifikasi yang mana? Yang ini kan yang kolom G ya, kolom Google. Kita next. Ups. Bentar. Import my computer, download. Kita cek kenapa dengan datanya. Oh, kita harus select all dulu. Jangan lupa di select all, di blok semuanya, baru di next. Nah, seperti ini. Ya. Kemudian, di sini ada beberapa tipenya ya. Ini kan nama variabelnya atau nama atribut atau nama parameter. Ada buying, main, doors, person, dan sebagainya. Lah di sini ada tipenya polinomial. Ya. Nah, di sini berbagai macam tipe. Kalau polinomial adalah untuk atribut yang memiliki lebih dari 2 kategori. Tadi kan ada V high, medium, sama low. Itu kan lebih dari 2 kategori ya. Kemudian kalau binomial untuk atribut yang memiliki 2 kategori saja. Misalnya tinggi sama rendah gitu ya. Hanya ada 2 kategori. Kemudian ada real, tipenya real. Ini adalah untuk tipe yang memiliki nilai koma atau desimal. Misalkan 2, berapa dan seterusnya. Kemudian integer untuk file atau tipe data yang bernilai integer atau bilangan bulat. Ya, kalau date sama time tidak perlu saya jelaskan. Kita cek, oh polinomial lah. Ini doors ini berarti dia integer, ya. Person juga integer, kita cek lagi. Misalkan lupa berarti kita harus mengecek lagi yang ada di websitenya Uji Machine Learning, ada berapa klasifikasinya. Nah, terakhir pada kelas ini adalah klasifikasinya kan tadi, benar polinomial, kita klik, nah pilih yang change rule. Jadi ketika ada data baru yang dimasukkan ke rapid miner, ketika kita mengimport data, kita perlu istilahnya memberikan rules pada kelas klasifikasinya. Ini kan klasifikasinya unassisi, assisi, good, kalau nggak salah ya V good. Nah, di sini rule-nya pada kelas klasifikasinya kita perlu merubah rule-nya menjadi label. Jadi labelnya nanti unassisi bla bla bla. Oke. Jadi labelnya itu yang ini biar tahu berdasarkan atribut-atribut atau parameter-parameter ini, labelnya yang mana, klasifikasinya yang mana. Kalau tidak diberi label, nggak akan tahu yang mana klasifikasinya atau labelnya.
Oke, ini ada error, nggak masalah. Coba kita next saja. Oke, kita ignore. Next. Kalau sudah, kita pilih mau di mana, misalkan di data, finish. Ya. Oke, sudah. Datanya sudah masuk sekarang. Oke, kita cek lagi. Ada kurang lebih ini ya, 1728 data. Oke, kalau sudah kita balik ke desain. Oke, datanya sudah masuk. Sekarang kita tinggal membuat algoritmanya. Ya, yang pertama kita membuat algoritma KNN dulu. Ya, KNN ini enaknya gini deh, enaknya pada RapidMiner ini tinggal drag and drop. Sangat mudah sekali. Ya, yang pertama berarti kita perlu manggil datanya dulu dong, ya. Kita perlu ngambil data. Oke, nah ini bisa langsung di drop seperti ini. Oke, kita coba dulu. Atau misalkan mana ya, ada nggak insert operator? Nggak ada ya, insert building block. Oke, ini sudah mindah datanya, masukkan datanya. Kemudian kalau sudah kita pilih, oke. Nah, oke, sebelumnya gini. Tadi kan kita sudah mengimport data, kemudian kita panggil datanya untuk apa ya, melakukan implementasi lah ya, implementasi metode ke RapidMiner-nya atau ke datanya. Nah, sebelumnya perlu dilihat dulu di yang bagian atas ini adalah repositorinya. Jadi misalkan ini kebetulan kan saya masih belum ada file ya. Nanti misalkan ada file baru, di sini ada filenya apa saja. Ini datasetnya kebetulan cuma satu, nanti akan lebih banyak lagi misalkan kita tambahkan dataset. Nah, yang bawah ini adalah operator. Ini ya ada data akses. Nah, ini ya ada apa namanya cara masukkan data. Nah, ini misalkan bisa jadi dengan dua cara. Ya, ada dengan dua cara. Yang pertama tadi bisa langsung diklik lepas ya. Yang kedua bisa pilih bisa pilih data akses, ini macam-macam ada data, file dan seterusnya. Nah, cloud storage ini kita pilih yang retrieve. Kita klik dua kali, dipilih mau data yang mana, misalkan ini. Oke, bisa ya. Silahkan mau yang enak yang mana. Kemudian ada juga blending. Blending ini lah di sini bisa dilihat name-nya, bisa rename replace, misalkan ada data yang double dan seterusnya. Kemudian cleansing. Cleansing ini biasanya untuk processing, biasanya kita kepingin normalisasi, ada data yang missing, ada data yang duplikat dan seterusnya, bisa menggunakan cleansing. Kemudian modeling. Nah, modeling di sini, nah ini ya enaknya, misalkan sudah dibagi menjadi beberapa klasifikasi lah ya istilahnya, ada prediktif, segmentasi, asosiasi, korelasi, similarities, feature weight dan sebagainya. Prediktif, nah di sini ada lazy, ada KNN, bias, ada naive bias kernel dan seterusnya. Bahkan trees itu ada banyak, decision tree, random forest dan sebagainya. Kemudian ada scoring. Nah, scoring ini adalah apply model. Jadi ketika di RapidMiner itu nggak bisa apa namanya, ini kan metode KNN ya wes ada data di KNN kan selesai di run misalnya. Itu harus tetap di apply modelnya ya, apply modelnya harus di apa ya istilahnya dimasukkan ke dalam datanya gitu ya. Kemudian scoring, scoring sudah ya tadi. Oh, oke, scoring sudah. Validation. Nah, validation ini nanti kita akan belajar di performansinya juga ada di sini, performansinya itu data dan sebagainya gitu ya, prediktif misalkan performansi klasifikasi,
binomial classification dan sebagainya. Oke, yang bawah ini, kita nggak terlalu bahas ini dulu. Kita belajar yang sederhana dulu. Oke, dari sini ya kita belajar yang sederhana dulu gitu ya. Yang penting ini jalan dulu gitu ya. Untuk selebihnya sambil jalan kita akan belajar satu persatu. Oke, ini tadi adalah klasifikasi KNN menggunakan dataset mobil yang diambil dari UCI. Nah, sebelumnya yang namanya penyelesaian masalah dengan menggunakan machine learning berarti kan akan dibagi menjadi dua bagian. Ada data testing, ada data latih, ada data training dan juga data set uji ya. Jadi saya ulang sekali lagi ya. Ketika kita ingin menyelesaikan permasalahan dengan menggunakan machine learning, berarti ada dataset. Nah, di dalam dataset itu berarti dipecah atau di-split menjadi dua, yaitu data training dan data testing. Data training atau data latih, dan juga data testing atau data uji. Ya. Nah, ini kan tadi ada 1.700-an data. Itu bisa semuanya full dijadikan data training, kemudian kita mencari data baru lagi untuk dijadikan data uji. Bisa. Namun, misalkan kita nggak ada nih data untuk data uji. Gimana, Bu? Ya sudah nggak masalah. Berarti kita menggunakan dataset yang sudah ada, kemudian di-split. Misalkan 70-30. 70% data trainingnya, 30% data ujinya. Misalkan datasetnya ada 1.000. 70%-nya dijadikan data latih, 30%-nya dijadikan data uji. Berarti 700 data dari 1.000 data itu dijadikan data latih, 300 data dari 1.000 data itu dijadikan data uji. Oke ya, bisa dipahami? Oke, kita cari split data. Klik lepas. Ya. Klik lepas, kemudian setelah diklik lepas, kita klik 2 kali. Nah, di sini ada rasio. Add entry. Yang atas adalah rasio data latihnya. Yang bawah adalah rasio data ujinya. Misalkan 0,7, 0,3. Perlu diketahui bahwa komposisi data training harus lebih besar daripada data uji. Minimal 0,7 atau 70%, 30%. 0,8 untuk data latih dan 0,2 data uji boleh. Ya, kita buat rasio 0,7, 0,3. Oke. Oke, sudah split data, baru misalkan metode KNN. Pilih KNN. Ya, pilih yang KNN. Lepas. Oke, kalau sudah, kemudian apply model. Apply model. Oke, saya agak ke kiri. Kalau sudah apply model, baru performansi. Oke, pilih yang secara umum, performance. Oke, kalau sudah, tinggal, mungkin biar lebih enak gini ya, biar nggak terlalu mepet. Nah, ini ya. Oke, kita perlu menghubungkan. Oke kan sudah tidak merah. Part ini ke sini sebagai trainingnya. Kemudian ini ke sini. Model dengan model. Lab dengan lab. Kemudian ini set. Ya, jadi data ini dihubungkan dengan split data.
Kemudian split data ini hubungannya dengan metode KNN dan juga dengan apply model. Nah, apply model dengan performance dengan dua hubungan di sini. Kalau sudah kita simpan dulu, misalnya datanya car dataset classification. Gini aja ya, sih. Classification car dataset apa? KNN. Oke, kita klik dulu local repository-nya, jangan lupa mau di mana, misalkan di proses. Oke. Nah, kalau sudah kita coba run. Nah, akan muncul di sini. Ya. Dari 1.700 sekian data, tadi kan kita split 70-30. Nah, di sini berarti hasilnya ada kurang lebih 518 outputnya. Oke ya. Nah, di sini klasifikasinya UNX, prediksinya UNX. Kita cek ke bawah, ada nggak yang, misalkan klasifikasinya ACC, kok di sini prediksinya UNACC, berarti dia kan nggak ini ya, nggak akurat lah istilahnya. Jadi tidak selamanya itu benar, tidak selamanya metode KNN itu bagus gitu ya. Makanya perlu dibandingkan KNN dengan naif bias misalnya. Nah seperti ini, klasifikasinya padahal ACC, tapi prediksinya adalah UNACC dan seterusnya. Kemudian kita cek, performansinya, di sini ada banyak ya. Ini adalah datasetnya tadi, ini adalah ketika di-apply model. Nah, ini adalah performance error vektornya, sorry. Nah, bisa dilihat di sini ya. True UNACC-nya, true ACC, true fake good, true good, class precision. Ya, akurasinya ada berapa? Akurasinya sebesar 81,47%. Jadi, ya, akurasi metode KNN pada dataset klasifikasi mobil itu sebesar 81,47%. Nah, ini untuk plot view-nya. Misalkan kita kepingin menampilkan plot view. Ini untuk kapanya, ya, kurang lebih seperti ini, tapi yang sering digunakan adalah yang akurasi. Kemudian ada juga nanti biasanya yang ditanyakan adalah class recall-nya sama class precision-nya. Oke, demikian penyelesaian masalah klasifikasi dengan menggunakan KNN pada RapidMiner. Semoga bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.